Kalau untuk masalah operasional dan lainnya sempat kesusahan juga. Maksudnya kita sempat ketipu bahan, total kerugian kalau dikumulatifkan puluhan sampai ratusan juta kayaknya kita sempat kena ya, kayak ketipu bahan dan lain-lain. Kalau secara material, nominal, itu qadarullah tahun lalu itu 2024, reach omset kita di tahun pertama 1,8 miliar di tahun pertama. Saya kenalin, gue Amwal. Gue saat ini menginjak bangku semester akhir di Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Gue sekarang adalah owner dari Nyariat Konveksi, yang saat ini nama perusahaan kami adalah Nyariat Tekstil Indonesia yang bergerak di bidang konveksi dan juga digital printing. Jadi segala yang basisnya memang jahit-menjahit, serta untuk printing sublim dan lainnya itu kami bisa provide, baik partai besar maupun partai kecil gitu. Awalnya gue building bisnis ini adalah karena mungkin secara keilmuan, gue sempat kerja di salah satu perusahaan tekstil, perusahaan konveksi. Gue saat itu bekerja sebagai bagian marketingnya. Ya, saat itu gue bekerja di staff marketing dari salah satu perusahaan konveksi. Qadarullah saat itu mungkin ada beberapa tuntutan. Di antaranya mungkin saat menjelang masuk ke kuliah, itu ayah dikabarkan meninggal. Sehingga mungkin dalam beberapa hal ada peninggalan ayah yang kiranya diwajibkan untuk, karena gue anak bungsu ya, dan laki-laki satu-satunya, untuk anak laki-laki yang menanggung gitu loh. Jadi kondisi itu dengan segala keterbatasan mungkin jadi memicu gue dan didukung oleh tim yang lainnya untuk bangun bisnis ini. Karena lumayan saat itu banyak yang percaya juga ke gue untuk create bisnis ini bareng-bareng gitu. Kalau mulai dari awal emang kita create bareng-bareng gitu. Kita create bareng-bareng. Jadi nggak yang sendiri dan lainnya. Cuma kalau nama itu memang itu usulan dari gue kalau nama, karena itu bisnis peninggalan ibu lah, namanya Nyariat gitu lah. Dulu sih bergeraknya di bidang F&B ya, jual nasi uduk, namanya Nyariat gitu. Tapi memang kalau build in barang-barangnya itu gue bareng sama tim yang lain. The founding father kali kita sebutnya, Hokage kali ya. Hokage Nyariat tuh awalnya bisa dibilang ada tim gue yang lain, bareng gue ada Alif, ada Hakim, ada gue, juga mungkin ada beberapa tim-tim lainnya yang sudah include ini dari awal. Seperti ada Rasbia, ada Wanda, mungkin beberapa kredit nama yang gue sebutkan. Juga pendulangnya adalah seiring berjalannya waktu, tim makin bertambah. Dan satu hal adalah kita full bootstrap. Jadi tidak ada funding investor dan lain sebagainya yang memang chip in ke perusahaan kita. Jadi memang fokus kita adalah gimana caranya kita bisa muterin cash flow supaya sehat. Saya dari awal tuh basis gerak kita tuh di marketing konvensional memang. Jadi awalnya kita memang banyaknya approach ke beberapa komunitas, organisasi dan lain-lain. Ya awalnya kalau dibilang susah, karena kan memang membangun trust di awal nggak semudah itu. Tapi qadarullah waktu itu tim marketingnya lagi dapat mutiara dari langit. Ada salah satu video kita yang nembus kurang lebih 2 juta views, yang memang secara segmentasi itu fokusnya ke product oriented. Jadi memang kalau untuk gimana caranya nge-boost itu, menurut gua titik naiknya adalah ketika video itu viral kayak gitu. Itu di 1-2 bulan pertama. Kalau untuk masalah operasional dan lainnya sempat kesusahan juga. Maksudnya kita sempat ketipu bahan, total kerugian kalau dikumulatifkan puluhan sampai ratusan juta kayaknya kita sempat kena ya, kayak ketipu bahan dan lain-lain. Terus sempat juga chip in ke salah satu kepala produksi tapi ternyata uangnya dipakai judi online dan lain-lain. Tapi menariknya adalah selalu ada rezeki di balik itu semua gitu. Jadi memang mungkin karena yang diberdayakan secara pekerja teknis adalah orang-orang marginal, atau misalnya bisa kita sebut duda, janda dan lainnya, ada rezeki anak-anak mereka yang terbawa gitu. Gue ngerasa striving itu salah satu kejadian ini. Kita dapat satu project kurang lebih 335 piece kalau nggak salah. Waktu itu awalnya kita sudah proofing bahan, udah approve dari konsumen, sudah oke dari segala teknisnya, dari ornamennya, dari perintilannya, aksesoris dan lainnya itu udah oke.
ketika pemesanan selanjutnya, kita kan biasa sampling dulu ya, sampling ACC baru kita naik untuk project dalam jumlah besar. Nah, ketika pesanan selanjutnya, itu qadarullah, si pemilik bahan atau tempat kita beli bahan, itu malah ngegantinya ke grade yang di bawahnya. Dan salahnya gue adalah gue nggak ngecek itu. Nggak ngecek kalau ternyata bahannya diganti. Nah, ketika udah salah semua datang, karena kan gue taunya by foto ya, sedangkan kalau by foto tuh nggak bisa lo ngecek bahan by foto, gue nggak bisa ngeliat ini bahannya apa kalau by foto doang gitu loh. Kalau samaran-samaran mungkin ada, tapi grade-nya, ketebalannya gue nggak bisa, gue harus hand fill. Itu kesalahannya, sehingga pas barang jadi semua 335 piece itu semuanya gagal. Itu kerugian pertama total kalau akumulasi sekitar 38 juta kalau nggak salah, kayak gitu. Dan di waktu itu konsumen gak terima dong, minta barang dibalikin, 335 piece-nya kembali lagi, minta dibikinin ulang. Dalam waktu 4-5 hari 335 piece, kayak gitu. Ya makanya itu ngerasa striving banget kayak anjing gitu, ini gimana ya caranya gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah bisa, alhamdulillah beres, kita tanggung jawab sama semua proyeknya. Karena menurut gue di industri ini, satu hal yang paling sulit adalah mencari yang amanah. Kalau bilang semuanya jago ya gue rasa banyak banget penjahit-penjahit yang jago, banyak banget tukang potong yang jago dan lainnya. Tapi satu hal yang kita ambil niche-nya adalah kita bukan yang paling bagus, kita bukan yang paling murah, tapi kita yang paling amanah. Gitu. Kalau marah dulu kayaknya gue udah gak ada energi untuk marah lagi, dan kayaknya cukup ini ya, cukup capek gitu lah. Kalau misalnya gue harus marah lagi di kondisi yang sama, gue punya deadline 4-5 hari untuk beresin kerjaan 335 piece, sedangkan antrian yang lain pun lagi berjalan bersamaan. Jadi bukan hal yang bijak menurut gue saat itu kalau misalnya untuk marah-marah nyalahin teknis, ini yang salah sih, ini yang salah sih, ini bukan yang bijak. Makanya yang paling gue utamain adalah gimana caranya ini barang beres, gue tanggung jawab konsumen oke approve sesuai sama spek yang gue buat. Dan kalaupun misalnya gimana cara problem solvingnya ya, gue nggak bisa bilang by teori apa, tapi ya dijalanin aja sih. Dijalanin 4-5 harinya, nangis-nangisnya dan lain sebagainya. Gue pun ngerasain hal yang sama. Sampai hal itu tuh ternyata kerugian tuh ngejadiin kita pelajaran banget. Proofing bahan tuh penting, sampling itu, dan juga beli bahan massal tuh jadi dua hal yang berbeda kayak gitu lah. Itu banyak sih teknis yang gue urus kayak bolak-balik dan lainnya gitu lah. Itu jadi hal yang mungkin lumrah ya, karena 4-5 harian ngurus itu tuh lumayan ribet juga. Kalau gue sih bilangnya gue naif ya. Kalau naif bilang kalau kita manajemen waktu gue bagus gitu. Karena nyatanya kuliah yang gue jalanin saat ini ya terbatas pada standar kualifikasi gue lulus ya alhamdulillah gitu lah. Kalau dibilang bagus banget pun enggak kayak gitu. Ada beberapa mata kuliah yang kadang gue cabut kelas untuk ngerjain kerjaan dan lain-lain. Karena gue ngerasa kayak behavior kepentingannya gue ngerasa jauh lebih penting untuk ngasih makan orang banyak, mendelegasikan. Karena kan semakin banyak rezeki itu semakin banyak yang harus terbagi gitu lah. Makanya gue rasa kalau misalnya kuliah gue gimana ya mungkin bisa ditanya ke orang-orang terdekat gue gitu lah. Jadi bukan hal yang mungkin ada tapi sulit kayaknya. Orang yang kuliah jalan, bisnis jalan gitu lah. Kuliah tetap penting menurut gue. Karena at the end di kondisi yang sama itu funneling project masuk tuh banyaknya ketika gue masuk kuliah. Kayak gue kenal orang baru. BTW, gue tuh dulu approaching tuh lewat, untungnya IPB tuh ada Himajatos, Himpunan Mahasiswa Jalur Ketua OSIS. Itu gue striving tuh kayak, gue approaching kertas-kertasnya, minta nomor kertas-kertas yang baru, gue approaching dan lain-lain. Gue visit Jakarta, Depok, Bandung, dan lain-lain untuk ketemu konsumen-konsumen baru. Dan gue rasa kalau misalnya gue nggak kuliah, terutama di IPB yang mungkin gak ada jalur ketua OSIS-nya, agaknya bakal sulit untuk gue nge-building bisnis lagi. Karena ini bukan terbangun dari keresahan juga, dari keterpurukan, dari ketertekanan juga kayak gitu. Kalau misal manajemen tuh sebenarnya gue banyaknya orang-orang yang punya standar akademis di SMA ke atas, SMA, kuliah, dan lain-lain. Tapi kalau di hal teknis sebetulnya, bisa nggak sih kita ngambil anak yang kayak lulusan tata busana dan lain-lain? Bisa. Cuma will to pay mereka terlalu tinggi untuk niche market gue yang sekarang. Kayaknya mungkin lulusan tata busana dan lain-lain, mereka punya will to pay manajemen kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang bergerak bareng gue di bagian teknis. Kayak gitu. Kalau dibilang lebih jago dan lain sebagainya, gue rasa lebih amanah dan loyal ya kecenderungan mereka. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh
banyak tidak gue dapatkan dengan orang-orang yang udah tahu segala hal. Terdengar memang cenderung kapitalis, tapi di sisi yang sama, ya demikian adanya. Ini adalah gue ngerasa orang-orang itu gue perlu reach out, di sisi yang sama gue ngerasa senang untuk kerja bareng-bareng masyarakat marginal, di sisi yang sama juga gue ngerasa ada hal-hal yang nggak bisa gue samain antara orang dengan standar akademis SMA ke atas dan juga standar akademis di SD SMP. Menurut gue kalau kecacatan produk tuh itu nggak berpengaruh dari lulusan mana sih. Nggak lo ngaruh dari lulusan cuma SMP doang, produk bakal cacat gitu, SD bakal cacat dan lain-lain. Tapi mungkin secara work delegates itu mereka agak kurang tanggap aja. Tapi kalau secara pekerjaan teknis di lapang, gue rasa mereka bisa diadu sama orang-orang yang punya standar akademisnya lebih tinggi. Gue pun lebih yakin dengan hal-hal yang kayak gitu. Karena mereka banyaknya kita ngambil cabutan ex-garmen. Jadi dulunya sempat kerja di garmen, kerja bareng, agak eksplisit, kerja bareng orang-orang yang mungkin punya standar deviasi kerja yang cenderung tinggi. Di-push, dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba reach out di bagian situ untuk ngambil orang-orang si ex-garmen ini untuk kerja bareng kita. Okay. Kalau misal bentuk prestasinya adalah penghargaan, kita sempat ikut startup school dan lainnya. Kita sempat jadi best selling or best marketing, gue udah agak sedikit lupa, kurang lebih tahun lalu 2024. Kalau secara material nominal itu qadarullah tahun lalu itu 2024 reach omset kita di tahun pertama itu ada di 1,8 miliar di tahun pertama kurang lebih. Dan di tahun ini berlangsung dari Januari sampai Oktober, insya Allah kita sudah melewati kumulatif omset dari tahun pertama kayak gitu. Jadi suatu hal yang menurut gue bisa dibanggakan adalah tahun pertama tuh bisa loh kayak gini. Jadi bukan hal yang mustahil untuk kerjain hal-hal yang kayak gitu. So kalau tujuan besar ke depannya, gue masih pengen coba untuk encourage di bagian pengetahuan gue, karena gue rasa investasi terpenting umur 20-an ini investasi leher ke atas. Jadi gue rasa gue tetap pengen ada S2, mengajukan pendidikan, karena sekarang basis pendidikan yang gue jalanin adalah hal yang mungkin ada perbedaan dengan bisnis yang gue jalanin gitu loh. Mungkin gue mau ngambil S2 di bidang bisnis, manajemen, dan lain-lainnya. Kalaupun kedepannya gue pengen semuanya yang kerja bareng di PT-nya Ria Tekstil ini sejahtera sih sebetulnya. Jadi tidak ada yang ternafikan untuk hal-hal seperti itu. Mereka, pokoknya bayangan gue adalah paragon gimana caranya Bu Nur Hayati Subakat itu bisa bahkan nyampe bahwa anak-anak yang kerjanya itu semangat di sana. Pun kedepannya harapan gue kurang lebih benchmarknya adalah dia. Kayak gitu. Buat lu pada bro-bro gue atau bro and sis, gue bukan Big Mo, gue bukan Timothy Ronald, gue bukan orang-orang yang mungkin bisa lu pada lihat di YouTube dengan viralnya dengan bilang kalau misal sebelum nikah kita harus punya 100 juta, 1 miliar dan lain-lain. Gue rasa satu hal yang gue dapetin dari mentor gue adalah keberhasilan tuh terletak di rasa cukup. Karena contoh ketika lo suka durian, lo nggak harus punya kebunnya. Karena menurut gue rasa enak itu adalah ketika lo ngerasa di kebercukupan. Contohnya adalah karena lo ketika punya kebun durian dan makan durian tiap hari, itu durian lo bukan jadi suatu hal yang nikmat lagi. Kecuali mungkin ada emang fanbase durian holic mungkin ya kayak gitu. Tapi di sisi yang sama, kita pun sadar bahwa untuk lo bahkan sampai rasa kangen, itu perlu ada perpisahan dulu. Makanya kenapa gue bilang semuanya basisnya adalah rasa cukup, karena memang menurut gue di umur sekarang yang terpenting adalah lo ngerasa cukup sama diri lo, tapi tidak membatasi keinginan lo untuk tumbuh. Lo tetap ngerasa cukup sama diri lo, tapi tidak serta-merta membatasi apa-apa yang perlu dibangun dan di-upgrade di diri lo. Kayak gitu. Jadi gue rasa untuk bro and sis yang pada nonton ini, ya, jadi keberhasilan lo pada terletak di rasa cukup lo. Kayak gitu. Mungkin cukup kasih gitu ya. Oke,